ikut meyakinkan Trump untuk mengakhiri peperangan dan akhirnya memberi jalan mereka buat lalu lintas dan perairan internasional Hormuz menjadi nadi penyaluran minyak dunia. Dan itulah saya kira yang saat ini kita saksikan. Mudah-mudahan dengan dibukanya Hormuz, kemudian Amerika juga mulai menarik mundur pasukan yang memblokade beberapa kapal yang sudah terlanjur terlibat konflik dengan kapal-kapal negara lain, dan itu saya kira juga harus disepakati bahwa jika Hormuz dibuka, maka blokade Amerika juga sebaiknya dikendorkan, dan itu akan menguntungkan semua kita, khususnya negara-negara yang terpukul dari segi sumber energi akibat perang Israel Amerika melawan Iran itu. Prof. Ali, dari beberapa poin krusial tadi, termasuk terkait syarat perdamaian dan juga gencatan senjata antara Israel dengan Lebanon, lalu soal pengadaan nuklir, serta pencairan dana Iran yang dibekukan tersebut. Nah, apakah nantinya akan berdampak pada pertemuan di tanggal 19 nanti? Apakah nantinya malah akan berujung negosiasi kembali nih, dan malah jadi mundur lagi, atau seperti apa, Prof. Ali? Itulah yang saya sampaikan sejak awal, bahwa perkembangan ini, apalagi ya saya tidak kembali untuk mempersoalkan retorika Trump yang seringkali menekan, menghujat, lalu kemudian ABCD-nya berubah dengan cepat dan sebagainya. Tapi pada dasarnya adalah bahwa sejauh yang kita amati, perdamaian ini betul-betul sebuah kejutan. Apalagi ketika gencatan senjata yang terus diundur kemarin, tiba-tiba ada perdamaian, itu sebuah kejutan yang buat kita semua harus mewaspadai apakah ini betul-betul hanya gimmick dari kedua belah pihak untuk terus-menerus menarik diri dari situasi yang terlalu konflik, tapi memberi ruang yang, atau memang ini sebuah kesepakatan yang genuine disadari oleh kedua belah pihak untuk menyelamatkan ekonomi dunia melalui pembukaan Selat Hormuz itu. Di situ saya kira penting untuk bisa kita lihat, yang misalnya Iran meminta diakhirnya sanksi misalnya, atau embargo dari negara-negara barat selama ini. Ketika ngomong bicara atau kata membuka problem mengenai sanksi dan embargo, kita bayangkan semua negara barat terlibat dalam proses ini, dan itu tidak bisa ditentukan oleh Amerika Serikat semata, dan itu akan menjadi syarat bagi Iran untuk mengadakan satu kesepakatan yang permanen antara Iran dan Barat. Belum lagi lalu kemudian permintaan Iran untuk Amerika menutup pangkalan-pangkalan yang dimiliki 27 pangkalan militer di Timur Tengah. Satu permintaan yang saya kira akan memukul balik Amerika, dan seberapa besar Amerika mau menanggung kenyataan itu, karena bagaimanapun dengan dicapainya perdamaian ini secara simbolik ini kemenangan Teheran atas Washington dan Tel Aviv. Itu satu kenyataan yang memalukan bagi dua negara adidaya, negara adidaya Amerika Serikat dunia, negara adidaya militer Timur Tengah Islam. Dan itu tidak mungkin bisa dicapai dalam katakanlah agreement yang akan ditandatangani pada 19 Juni nanti pada hari Jumat. Dugaan saya ada poin-poin yang saya kira menjadi sandaran bagi kedua pihak untuk bisa meyakinkan terjadinya gencatan senjata. Siap, itu boleh. Tapi akan ada pasal-pasal yang akan dirundingkan kembali dengan klausul mengatakan bahwa hal ini akan disepakati setelah ada perundingan ini dan seterusnya. Nah, di situ saya kira perdamaian ini tetap membutuhkan waktu, dan dunia internasional harus tetap memantau dan selalu memberi tekanan yang kuat pada Israel dan Amerika pun tidak lagi mengganggu ekonomi dunia, apalagi mengganggu jalur peredaran atau katakanlah lalu lintas minyak dunia yang itu pasti memukul secara kalut ekonomi di semua negara termasuk Uni Eropa,
Asia Tenggara, Asia, bahkan negara-negara yang lain pun akan menderita dari penutupan Selat Hormuz itu. Jadi itulah saya kira ada pasal-pasal yang memang menjadi bahasan lanjutan untuk jadi hal yang dirundingkan kedua belah pihak setelah penandatanganan Jumat itu. Baik. Kita belum tahu itu pasal apa, tapi dugaan saya adalah bahwa masalah sanksi dan embargo bagi Iran masa depannya bagaimana, lalu dana revolusi yang dibekukan oleh Amerika saat ini juga akan bagaimana, termasuk di dalamnya ada bagaimana lalu masa depan konflik di Lebanon Selatan, munculnya Houthi, Gaza dan sebagainya, semuanya ini jadi pangkal konflik yang terus-menerus terjadi di Timur Tengah. Itu yang saya kira akan kita baca nanti pada hari Jumat, dan mudah-mudahan kedua belah pihak mulai memperhitungkan faktor internasional sebagai bagian dalam penyelesaian konflik tadi itu. Baik, terlepas dari segala poin-poin yang krusial, lalu tentang gencatan senjata dari Lebanon dan Israel begitu. Nah, mungkin kita berharap ya Prof, untuk ini akan segera usai dan juga kesepakatan damai akan berjalan dengan lancar. Lalu begitu, terima kasih Prof. Ali Mun Hanif, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih.